Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alwi Wicaksono. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan Hari Suparman NIM 48, Muhammad Raihan Aditya Friansyah NIM 59, saya Alif Wicaksono NIM 64, dan Vildan Filsafat NIM 66. Lanjut. Pokok pembahasan yang pertama adalah pengetahuan umum, yang kedua adalah ruang lingkup, yang ketiga ada pengertian, yang keempat ada jenis pipa, yang kelima ada contoh-contoh plumbing, dan yang terakhir yang keenam adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Topik pertama, pengetahuan umum. Pengetahuan umum dari plumbing adalah bangunan gedung pada umumnya merupakan bangunan yang dipergunakan oleh manusia untuk melakukan kegiatannya. Agar bangunan gedung dapat dihuni oleh manusia, maka diperlukan prasarana atau biasa disebut dengan utilitas bangunan. Utilitas bangunan merupakan kelengkapan dari suatu bangunan gedung. Agar bangunan gedung tersebut dapat berfungsi secara optimal, di samping itu penghuni akan merasa nyaman, aman, dan sehat. Topik kedua akan dibacakan dengan saya, yaitu Vildan Filsafat, dengan tema ruang lingkup. Ruang lingkup dari situs plumbing ini adalah: pertama, sistem plumbing air minum; kedua, sistem plumbing air kotor; ketiga, sistem plumbing air hujan; keempat, sistem pembuangan sampah; kelima, sistem instalasi listrik; keenam, sistem pengkondisian udara; ketujuh, sistem transportasi vertikal; kedelapan, sistem telekomunikasi; 9, sistem penangkal petir; dan yang terakhir, sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Topik ketiga adalah pengertian dari plumbing. Plumbing merupakan sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemasangan pipa di dalam gedung yang bersangkutan dengan air hujan, air buangan, dan air minum yang dihubungkan dengan sistem-sistem plumbing lain yang dibenarkan. Untuk topik keempat akan dibacakan oleh Saudara Haris Parman. Baik, untuk topik keempat yaitu jenis pipa, yang dimana jenis pipa ini yang biasa digunakan dalam instalasi plumbing yang di dalamnya berfungsi untuk sebagai saluran air bersih maupun air kotor, air limbah, dan lain sebagainya. Untuk jenis pipa yang pertama yaitu pipa PVC atau bisa disebut polyvinyl chloride, adalah jenis pipa yang umum yang digunakan untuk mengalirkan air bersih, air bekas, drainase, serta air hujan. Dan untuk pipa yang kedua yaitu pipa CPVC. Pipa CPVC atau dikenal sebagai dengan chlorinate polyvinyl chloride memiliki ketahanan suhu hingga 1800 derajat Celcius. Kisarannya untuk instalasi air panas dan dingin karena sifatnya yang tahan terhadap perubahan suhu. Dan jenis yang ketiga yaitu pipa AW. Pipa ini juga termasuk salah satu dari jenis pipa PVC, yaitu pipa ini bisa digunakan untuk mengalirkan air bertekanan 10 kg per cm persegi. Dan untuk jenis pipa yang keempat, yaitu masih sama jenisnya seperti pipa PVC, yaitu pipa D, biasanya digunakan untuk mengalirkan air buangan yang tidak bertekanan. Contohnya adalah pembuangan air pada wastafel, kitchen sink, water closet, dan lain-lain. Dan untuk jenis pipa yang kelima, yaitu pipa tembaga. Jenis pipa air yang satu ini umumnya dipakai untuk instalasi refrigerant karena sifatnya yang tahan terhadap suhu panas dan dingin. Terlebih, instalasi pipa tembaga juga bisa diaplikasikan di dalam atau di atas tanah. Yang terakhir yaitu pipa galvanis. Yaitu pipa galvanis adalah pipa air besi seng, yaitu pipa air yang terbuat dari besi seng berlapis baja, yang pemasangannya membutuhkan proses yang lebih rumit. Selanjutnya untuk topik 5 akan dibacakan oleh Muhammad Raihan Aditya Friansyah, yaitu tentang contoh plumbing. Baik, untuk contoh plumbing di kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh yang digunakan dalam
bangunan rumah atau bangunan-bangunan gedung dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada septic tank, merupakan tangki kedap air dan digunakan untuk menampung dan mengolah limbah kotoran manusia skala rumah tangga. Tangki ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Yang kedua ada drainase air hujan, adalah upaya teknis dari pembuatan saluran pembuangan air dalam rangka mengurangi kelebihan air yang berasal dari air hujan, kelebihan air irigasi lahan maupun rembesan. Selanjutnya ada sistem instalasi air bersih, merupakan sistem pemipaan yang harus disiapkan pada bangunan, baik di luar bangunan maupun dalam, untuk mengalirkan air bersih dari sumber menuju ke outlet. Lalu ada sistem pembuangan air kotor. Ini merupakan sistem pembuangan air untuk air buangan yang berasal dari kloset, urinal bidet, dan air buangan yang mengandung kotoran manusia dan alat plumbing lainnya. Yang terakhir ada sistem venting, adalah pempipaan yang dipasang untuk membuat sirkulasi udara ke seluruh bagian sistem pembuangan agar terhindar dari efek sifon dan tekanan balik. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam sistem plumbing. Yang pertama, bahan pipa harus disesuaikan dengan jenis air dan memenuhi standar yang berlaku. Yang kedua, sambungan dan perlengkapan yang berfungsi untuk menyambung dua pipa atau lebih. Yang ketiga, katup. Fungsi katup pada sistem plumbing adalah mengalirkan dan menghentikan air. Namun, dengan adanya steker dan cakram, aliran air yang melalui katup dan tekanan air bisa stabil. Terima kasih. Sekian pemaparan atau presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.